wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu yang luang sehingga kita bisa bersama berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada manusia mulia Al-Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini bukan hanya mengakui beliau sebagai nabinya, tetapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa setanah air rahimakumullah. Hari ini kita dihadapkan pada tantangan global dan revolusi industri 5.0. Kemajuan teknologi ini terus mendorong otomatisasi dan digitalisasi dalam sektor industri maupun sektor produksi. Kemajuan teknologi ini mempengaruhi banyak umat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Teknologi informasi misalnya dapat menjadi media pembentuk karakter yang positif atau al-akhlakul mahmudah, maupun menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah. Berita tentang pengangguran, kriminalitas, seks bebas maupun kematian yang diakibatkan oleh miras dan narkotika hampir setiap hari memenuhi laman kita. Baru-baru ini dunia pendidikan juga digegerkan oleh ulah seorang siswa yang tega membacok leher gurunya yang seharusnya ianya adalah orang yang dihormati. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mengapa hal ini terjadi? Sebab kita jauh dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, karena kita tidak taat kepada Allah Sang Maha Pembuat aturan, tidak taat kepada Rasulullah juga ulil amri untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Berkenaan dengan hal tersebut, izinkanlah kami menyampaikan materi dakwah dengan judul Mentaati Allah dan Rasul serta ulil amri untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai landasan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Hamba bernaung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, lagi Maha Penyayang yang tak pandang sayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut disebutkan secara berurutan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'u merupakan fi'il amar yang dalam kaidah fikih dijelaskan bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah wajib, sehingga wajib bagi kita mentaati Allah dengan segala aturan-aturannya, dengan segala perintah-perintahnya yang tercantum di dalam Al-Quran, serta wajib bagi kita mentaati Rasulullah sesuai dengan perintahnya yang tercantum di dalam sunnah, dan wajib pula bagi kita mentaati ulil amri. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwasanya apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya hanya diikuti satu kata taat, yakni ati'ullah war rasul, maka maknanya perintah tersebut datangnya dari Allah, baik yang secara langsung diturunkan di dalam Al-Quran maupun perintah Allah yang dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya. Akan tetapi perintah taat tersebut diikuti oleh dua kata taat, yakni ati'ullah wa ati'ur rasul, maka maknanya Rasulullah memiliki hak dan wewenang untuk ditaati meski tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Dengan demikian perintah Rasulullah adalah mutlak untuk ditaati. Tidak ada perkataan Rasulullah yang salah ataupun keliru. Sedangkan perintah taat kepada ulil amri tanpa diikuti kata ati'u, namun langsung wa ulil amri, maka maknanya ulil amri tidak memiliki hak dan wewenang untuk ditaati apabila perintahnya mengandung kemaksiatan, mengandung kedurhakaan yang tidak sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang berbahagia, lantas siapakah yang dimaksud dengan ulil amri? Secara harfiah, ulil amri adalah orang yang mengatur urusan suatu kaum. Ada yang berpendapat bahwa ulil amri adalah pemerintah, ada pula yang berpendapat bahwa ulil amri adalah alim ulama, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa ulil amri adalah perwakilan masyarakat dalam suatu kelompok atau profesinya.
Sebagai masyarakat, kita wajib taat kepada ulil amri, tentu dengan menggarisbawahi pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak diperkenankan taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Maknanya, apabila perintah ulil amri tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mentaatinya. Lalu bagaimanakah cara mengimplementasikan ketaatan kepada Allah dan Rasul serta ulil amri dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja kita harus belajar memahami agama secara utuh dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yakinlah, jika kita taat kepada Allah dan Rasul serta ulil amri, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Apabila ianya seorang pejabat, maka ia akan amanat dan manfaat. Apabila ianya seorang pedagang, maka ia akan jujur dalam menimbang. Dan apabila ianya seorang birokrat, maka ia tidak akan berani memakan uang rakyat. Hadirin yang berbahagia, dari apa yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, kita wajib taat kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Allah pula lah yang mengatur rambu-rambu lalu lintasnya. Jika kita nurut manut kepada Allah, niscaya kita akan bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, kita wajib taat kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Dan yang ketiga, kita wajib taat kepada ulil amri apabila perintahnya tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Akhirnya sampailah kita di penghujung dakwah ini. Jalan-jalan ke Surabaya, rujak cingur khas kulinernya. Jikalau ingin Indonesia jaya, maka taatilah Allah, Rasul serta ulil amrinya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq.